Record. Oke, sudah di-record. Oke, kita sekarang mulai ya. Jadi kemarin itu kan materi yang diberikan terkait pelabelan ajaib gitu ya. Jadi pertama pelabelan ajaib itu kalau tidak salah di bahan yang Beta sudah berikan ke kalian gitu ya. Bahan terkait pelabelan ajaib itu ditemukan sama Kozik dan Rosa ya. Kozik dan Rosa ditemukan pada tahun 1970. Awalnya itu namanya adalah penilaian ajaib atau magic valuation gitu ya. Jadi pelabelan ajaib itu pada intinya adalah kalian melabel graf gitu ya, label titik dan sisi dari graf dari jadi gitu ya. Jadi intinya pelabelan ajaib adalah kalian melabel titik dan sisi dari graf gitu ya. Makanya di situ dibilang apa? Pelabelan ajaib itu adalah fungsi yang memetakan himpunan titik gabung sisi. Sorry, ini tidak ininya sebenarnya ada ya. Himpunan titik gabung sisi dipetakan ke himpunan bilangan apa dari 1, 2 sampai banyaknya titik ditambah banyaknya sisi. Sorry. Ya, banyaknya titik tambah banyak sisi. Tunggu ya, ada yang mau join. Siapa ini? Wait. Oke. Nah, jadi gitu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan beta punya C3. Nah, graf C3 tahu toh? Graf dengan 3 titik. Nah, di sini kan kalau kalian tahu graf ini itu punya 3 titik dan 3 sisi. Misalkan kita namakan ini V1, ini V2, ini V3, terus sisinya ini E1, misalkan ini E2 dan ini E3. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kita mau tanya apakah kita mau cari tahu kira-kira ada tidak ya fungsi dari himpunan titik gabung himpunan sisi ke himpunan bilangan. Ini kan banyaknya titik dan sisinya ada 6 ya. Berarti kalau kalian mau cari pelabelan ajaibnya, yang kalian cari adalah bagaimana caranya kalian melabel titik dan sisi dari C3. Gitu ya. Labelnya dari mana? Labelnya dari himpunan bilangan 1 sampai banyaknya titik dan sisi toh. Banyaknya titik di sini ada berapa? 3. Sisinya ada 3. Berarti kalian label 1, 2 sampai 6. Kalian label sehingga apa? Ciri-ciri penilaian ajaib itu apa? Kalau kalian ambil satu sisi, misalkan kalian ambil ini, gitu ya. Sisi ini kan dibentuk apa? Titik yang ini sama titik yang ini sama sisi ini toh. Nah, kalau kalian jumlahkan ketiga label ini, maka jumlahnya akan sama semua. Mau kalian ambil ini, mau kalian ambil yang di atas, mau kalian ambil yang di bawah, itu jumlahnya akan sama semua. Nah, contoh, misalkan kalau kalian punya C3, cara melabelnya bagaimana? Nah, misalkan gini, beta labelnya begini, beta mau taruh satu di sini lah. Satu, gitu ya. Terus sini beta taruh 2. 3 beta taruh di sini. Terus kemudian 4 beta taruh di sini. Ganti warna. Sorry. 4 beta taruh di sini, 4. Di sini beta taruh, mau taruh 5 lah. Di sini beta taruh 6. Misalkan. Nah, sekarang kalau kalian, di sini kan beta iseng-iseng toh, kasih label gitu ya. Ini kan beta sudah label titik dan sisi, gitu ya. Dari apa? Label titik dan sisi ke bilangan berapa? 1 sampai banyaknya titik tambah banyaknya sisi toh. Banyaknya titiknya itu 3, banyaknya sisinya 3, berarti kita label dari 1 sampai 6. Ini sebetul toh? Nah, sekarang dia akan jadi magic kalau apa? Nah, perhatikan di sini. Coba beta ambil sisi dan ini. Beta ambil sisi ini ya. Ini tadi sisi ini namanya E2 toh. Nah, coba sekarang kalian jumlahkan label sisi E2 ditambah label titik yang membentuk sisi E2. Label sisinya berapa di sini? Label sisinya 5 toh. Berarti 5 ditambah label titiknya 1 dan 3. 5 tambah 1, 6, tambah 3 jadi 9. Nah, sekarang coba kalian ambil sisi yang ini. Bosun jumlahkan label titik dan sisinya. Berapa? 6 tambah 1 tambah 2 berapa? 9 juga toh. 9. Nah, terus bosun ambilnya di sini. Lihat. Dia punya label berapa jumlah? 9 juga toh. 9. Nah, itu 9, yang Pak. dinamakan magic atau ajaib. Paham kok? Ada yang mau tanya? Kasih aktif itu dong. Kasih aktif dia nama apa? Kasih aktif itunya, audionya dulu. Ada yang mau tanya kok?
Belum, Pak. Belum. Supaya berarti. Belum paham. Pas, Sejauh ini Pak. masih paham, Pak. Paham, Pak. Nah, jadi di bicara Sejauh ini ini tuh masih gampang satu. mengerti, Pak. Jadi Besong tuh cuman, nah pertanyaannya begini, yang Besong itu ditugaskan untuk apa? Ditugaskan untuk mencari cara melabelnya. Nah, cara melabel titik dan sisi supaya apa? Kalau Besong ambil itu sisi, misalkan sisi ini yang 4 nih, gitu ya. Nah, kalau Besong jumlahkan dia punya label sisi dengan label titik yang membentuk sisi itu, maka jumlahnya harus sama semua untuk sisi yang lain. Yang ini lihat, nah, di sebelah sini 9, di bawah 9, di atas 9. Berarti kompak. Itu yang namanya ajaib. Toh? Begitu. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain apa? Misalkan beta kasih yang lain ya. Ini kan tadi C3 toh. Sekarang beta kasih yang lain. Misalkan bikin besar lagi lah. Contoh C5 gitu ah. Aduh, sial. Nah, misalkan C5. C5 kan begini toh, macam gambar rumah ya. Nah, ini C5. Gitu kan? C5 itu kan graf siklus dengan 5 titik dan 5 sisi toh. Nah, pertanyaannya begini, Besong diminta apa? Besong label dia punya titik dan sisi dari berapa? Dari angka 1 sampai banyaknya titik 5, banyaknya sisi 5, berarti sampai 10 toh? 1 sampai 10 supaya apa? Iya, Pak. Iya. Ya, Pak. Supaya kalau kalian jumlahkan label sisi dan titiknya nanti jadi sama semua. Nah, sekarang caranya adalah pintar-pintarnya kalian menemukan cara melabel. Begitu. Nah, pintar-pintarnya kalian gitu ya. Nah, beta jangan kasih C5 lah kalau gitu, beta ganti yang lain lah. Apa ya? Misalkan grafnya ini. Suka-suka. Beta gambar ini. Saya grafnya, sorry. Contohnya misalkan grafnya beta punya, aduh. Kita punya ini graf, ini ya. Nah, misalkan graf ini nih. Nah, graf ini nih namanya, kalau kalian masih ingat, ini kan namanya graf complete bipartit toh. Kalian bisa buat ini kan K14 ya. Yang presentasi bipartit, kalau masih ingat gitu ya. Nah, ini kan kalian bisa buat jadi apa? Ini himpunan partisi yang pertama, V1. Nanti himpunan partisi yang kedua, jadinya yang ini nih. Nah, V2. Nah, kalau Besong lihat ini kan, lihatnya, semua titik di V1 terhubung dengan V2, dan semua titik di V2 tidak saling bertetangga. Nah, ini graf ini namanya graf complete bipartit 1,4. Begitu. Sekarang pertanyaannya begini, ada kosonde, bisa kosonde ketong label ini graf nih, dengan angkanya dari apa? Dari 1 sampai banyaknya titik tambah banyaknya sisi. Ini titiknya ada 5. Sisinya ada 4. Berarti kalian harus diminta cari apa? Label ini titik dan sisi dari 1 sampai 9. Supaya apa? Kalau kalian ambil sisi manapun, kalian jumlahkan label sisi itu dan titik yang membentuknya, jumlahnya akan sama semua. Contoh, beta bilang. Beta mau beginilah dia bicara. Misalkan beta taruh di sini, 1. Iseng-iseng ini. Nah, caranya itu yang Besong cari. Begitu ya? Jadi itu yang ditanya, gitu ya. Jadi jangan Besong tanya beta, dia bicara ke mana. Besong cari, itu tugasnya. Gitu ya. Nah, beta bicara gini, beta buat 1, 2, 3, 4, beta taruh 5 di sini. Habis 6 beta taruh di sini lah. Misalkan 6, ini beta taruh 7, ini beta taruh 8, ini beta taruh 9. Nah, sekarang coba Besong lihat, kira-kira jumlahnya berapa? Lihat yang ini. 5 tambah 9 tambah 1, 15 toh? Lihat yang di bawah sini, Le. 5 tambah 8 tambah 2, 15 juga. 5 tambah 7 tambah 3, 15, Le. 5 tambah 6 tambah 4, 15 lagi. Berarti apa? Kalian ketemu pelabelan apa? Total sisi Magic. ajaib super. Nah, total sisi ajaib super. Nah, nanti beta kasih tahu bedanya super dan tidak super apa gitu ya. Agak aneh ini kayak super me gitu ya. Jadi namanya agak aneh sedikit ya. Jadi ini ya. Jadi nah 15 ini yang dinamakan bilangan ajaibnya. Nah, ingat ya, bilangan ajaib itu selalu merupakan bilangan bulat. Soalnya ada koma-koma. Begitu ya. Karena Besong label ini dengan bilangan bulat toh. Jadi ya pasti kalau bilangan bulat ketemu bilangan bulat dijumlahkan ya hasilnya bilangan bulat. Karena yang digunakan di sini cuman operasi penjumlahan toh. Jadi tidak mungkin bilangan bulat tambah bulat jadinya tidak bulat. Begitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Nah, bedanya pelabelan kan gini ya.
ada yang namanya ini toh pelabelan total sisi ajaib. Beta singkat ini PTSA. Pelabelan total sisi ajaib, gitu ya. Ada yang apa? Pelabelan total sisi ajaib super. Nah, bedanya super dan tidak super adalah kalau super itu label titiknya, label titiknya, gitu ya, label titiknya, gitu ya. Ini himpunan titik toh. Jadi label titiknya itu harus dari apa? Dari bilangan apa? 1, 2 sampai banyaknya apa? Banyaknya titik. Itu syarat kalau mau jadi super. Nah, sekarang lihat. Tadi yang ketong label nih. Ketong label titiknya dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, toh? Banyaknya titiknya juga ada 5 ya. Berarti yang ini pelabelan yang super. Yang tidak super ada kosong deh, Pak. Ada kawan. Adanya itu bagaimana? Adanya itu ini. Beta kasih contoh graf yang sama ya. Beta buat tidak supernya. Nah, tidak supernya bagaimana? Tidak supernya ya. Beta gambar ini sorry. Ini mana nih? Nah, ini beta kasih Nah, ini beta kasih titik sini. Ini toh, gini toh 2 3 4. Nah, caranya bagaimana? Kan dia bilang kalau super label titiknya dari 1 sampai banyaknya titik toh. Nah, katong ganti sah. Beta bilang beta sudah memulai dari mana? Sudah memulai dari 1. Misalkan beta mau labelnya begini. Beta mau kasih di sini 5, Pak. Terus di sini beta kasih 6. Ini beta kasih 7. Ini beta kasih 8. Ini beta kasih 9. Terus sisinya beta kasih berapa? Beta ganti, Pak. Di sini 1. Di sini 2. Di sini 3. Di sini 4. Nah, ini coba kalian lihat. Kalau kalian jumlahkan, gitu ya. Dia ajaib kok, Sonde. Ajaib toh. Ini totalnya berapa? 15. 15. Yang ini juga 15. Yang ini 15 lagi. Yang sebelah sini 15. 15. Nah, 15. Nah, itu ya. Jadi bisanya yang kalau ini yang beta buat barusan buat itu adalah pelabelan total sisi ajaib sah, sonde super. Karena label titiknya mulai dari apa? 5 sampai 9. Kalau super ini pakai yang bawah ini nih. Label titiknya harus dari 1 sampai banyaknya titik. Nah, pertanyaan selanjutnya begini, Pak, kira-kira nih dia punya bilangan ajaib untuk graf yang sama nih bisa sama kok Sonde atau bisa beda-beda. Bilangan ajaib untuk satu graf itu bisa beda ya. Ini nih kebetulan sah. Yang di bawah sini katon dapat di bilangan ajaib 15. Yang di atas sini katon dapat di punya bilangan ajaib 15. Itu kebetulan ya. Jadi intinya jangan kalian cari bilangannya harus sama. Tapi caranya apa? Bilangan ajaibnya misalkan kalian buat yang pertama bilangan ajaibnya 15. Terus yang kedua kalian buat yang lain bilangan ajaibnya 17. Tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting harus ajaib. Itu intinya. Ajaibnya intinya di mana? Ajaib itu kalau apa? Kalian jumlahkan semua sisi dan titik yang membentuk sisi itu maka jumlahnya sama semua. Oke kok, ada yang mau tanya kok? Pas. Pas kok? Nah, itu kalau sekarang begini, pertanyaannya bagaimana caranya menemukan itu Besong punya seni ya. Itu yang ditantang. Tapi kalau Besong lihat beta punya cara melabel kan ketahuan toh. Berarti ya. Sorry, ini kalau cara beta ini kan sebenarnya begini Sarip, cara. Kalau Besong lihat nih. Nah, kalau Besong lihat ini kan yang misalkan yang di bawah sini tadi, ini kan grafnya begini toh, 1 2 3 4 gitu kan. Nah, kalau Besong lihat kan beta selalu misalkan beta selalu mulainya ini 1 di sini, nanti ini berurutan semua. 2, 3, 4, 5. Terus 6-nya, beta mulai dari mana lihat? Ini kalau Besong sudah labelnya kayak begini. Nah, kalau sudah label kayak begini, lihat toh. Ini 1 dengan 2 jumlahnya 3. 1 dengan 3 jumlahnya 4. Ini 5, ini 6. Berarti kalau mau bikin sama, berarti bagaimana? Ya sudah, ini kan tadi paling besar toh. Kasih dia dengan label yang paling kecil. Setelah 5 apa? 6. Habis 6, 7. Habis 7, 8. Habis 8, 9. Nah, begitu. Gampang toh? Yes. Ah, nanti begitu saya coba. Ini dia punya UAS nanti sampai hari Jumat Jadi beta akan kasih satu graf, kalian tentukan dia punya pelabelan ajaibnya. Begitu ya.
Beta kasih tahu ini supaya kalau misalkan kalian ada yang tertarik tugas akhir mengerjakan seperti ini, silakan. Begitu. Karena ini terlalu gampang, main di angka, Sa. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, terus sekarang pertanyaan begini. Pak, kira-kira semua graf ini nih pasti punya pelabelan ajaibnya kosong deh. Pelabelan total sisi ajaib kosong deh. Nah, pertanyaannya tidak semua, belum tentu. Contohnya apa? Beta kasih contoh yang kemarin toh. Graf C6. Beta Ya. coba jelaskan ya. Kemarin beta pakai C6. Ini di sini beta pakai C4 ya. Beta ganti ya. Jadi dengan C4 ini penjelasan ini beta harapkan Buson bisa pahami yang C6 yang ada di mana di nama? Ada di bahan tuh ya. Ya, Pak. Nah, caranya begini. Beta akan sekarang C4 kan gini ya, C4 dulu. Nah, C4 itu kan bentuknya segi 4 segi 4 C4 ini gitu toh. Nah, sekarang beta mau bilang kalau apa di graf C4 itu. Di graf C4 ini Besong Sonia akan bisa apa? Menemukan pelabelan total sisi ajaib super. Beta mau bilang itu. Beta mau bilang apa? Beta punya klaim, gitu ya. Beta punya klaim apa? Tidak ada pelabelan total sisi ajaib super pada apa? Pada graf Graf C4. C4. Begitu. Jadi beta mau bilang sonada. Mau cari sampai Noi juga akan ketemu. Nah, caranya bagaimana? Nah, pembuktian itu beta di sini pakai bukti yang tidak langsung atau bukti kontradiksi ya. Pakai bukti kontradiksi. Bukti kontradiksi kita mulai dengan ini. Bukti, gitu ya. Bukti. Kita pakai apa? Metode kontradiksi. Kontradiksi. Oke. Nah, bukti pakai metode kontradiksi. Kita apa? Kalau pakai kontradiksi kita bilang apa? Misalkan ada. Begitu. Kita bilang misalkan ada. Adanya apa? Berarti kita bisa misalkan ada artinya apa? Artinya kita bisa menemukan pelabelan total sisi ajaib super pada graf C4. Berarti kita bilang apa? Misalkan terdapat pelabelan total sisi ajaib super pada graf C4. Nah, kita bilang misalkan ada toh. Nanti baru kita tunjukkan. Misalkan ada, nanti kontradiksi dengan sesuatu. Itu goalnya. Nah, kalau ada pelabelan total sisi ajaib super, artinya apa? Berarti apa? Berarti ketong bisa ketemu apa? Si F ini, yang mana apa? F itu adalah fungsi bijektif toh. Satu-satu pada ya. Dari himpunan titik gabung himpunan sisi ke ini himpunan bilangan dari berapa? 1 sampai banyaknya titik tambah sisi. Banyaknya titik kan 4. Sisi 4. Toh, berarti 1 sampai 8. Ini sampai bergabung. Nah, kayak begitu. 1 sampai 8. Nah, kalau kita bilang ada, berarti kan kita bisa temukan. Nah, maka kalau kita bilang ada pelabelan total sisi ajaib super pada graf C4, berarti kita bilang apa? Kita bisa temukan F, sehingga F ini apa? Fungsi bijektif dan apa? Kemarin apa? Sifat apa lagi apa? Jumlah sisi, kemarin kita pakai apa ya? Sorry, pakai XY ya. Jumlah sisi, gitu ya, jumlah label sisi ditambah jumlah apa? Label titik yang membentuk sisi, itu dia pun jumlah harus sama semua toh. Misalkanlah namanya K. Jadi maksudnya apa? Dia bilang, oh ternyata Busong tuh bisa temukan label untuk ini nih, graf C4 nih, dia pun titik dan dia pun sisi. Supaya apa? Kalau Busong jumlahkan ini, gitu ya. Kalau Busong jumlahkan ini, aduh. Nah, kalau kalian jumlahkan ini pun label sama dengan ini pun label sama dengan ini begitu. Itu kalau ketong bilang misalkan ada. Nah, ketong tahu kalau pelabelan total sisi ajaib super itu dia punya label titik itu dari mana? Dari 1 sampai banyaknya titik toh. Titik di sini ada berapa? Ada 4. Betul kosong deh.
Titiknya 1 sampai 4, gitu ya. Berarti label sisinya dari berapa? Dari 5 sampai 6, 8, 8. toh? Nah, 8. oke. Sekarang, misalkan beta namakan ini graf nih, C4 nih. Nah, D pun titik di sini namanya V1, V2, V3, dan V4. Berarti kalau dia punya pelabelan total sisi ajaib super, artinya apa? Label titik V1 ditambah label titik V2. Aduh, jelek kali. Label titik V1 tambah label titik V2 ditambah apa? Label sisi Label titik. V1, V2 itu harus sama dengan K toh, bilangan ajaibnya toh? Ya. Nah, begitu juga dengan apa? Label V2 ditambah label V3 ditambah label sisi V2, V3 itu juga harus sama dengan K. Lanjut, Le. Bukan hanya itu sah. Harus apa? Label V3 tambah label titik V4 tambah label sisi V3, V4 juga harus sama dengan K. Ada satu yang terakhir yang belum, yaitu apa? Label titik V4 ditambah label titik V1 ditambah label sisi V4, V1 itu juga sama dengan K. Betul, Sone? Kan dia bilang apa? Semua sisi, kalau kau jumlah dia pun label dan dia pun titik yang membentuk itu sisi harus sama semua, toh? Nah, dan di C4 ini kita punya berapa sisi? Kita punya 4 sisi. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 sisi. Begitu. Jadi pas toh ini ada 4. Nah, sekarang kembali ke sini lagi. Ini kalau ketemu jumlahkan, jadinya apa? Nah, kalau kalian lihat di sini, V1 ada berapa kali? 2 kali toh? FV1 tambah FV1. V2 juga ada 2 kali muncul. V3 ada 2 kali juga muncul. V4 juga 2 kali toh? 2 kali. Nah, Ya. berarti apa? Itu sama saja dengan apa? 2 kali label apa? Titik toh? Titik dari mana? V1 tambah V2 terus V3 tambah V4 toh? V4 terus kemudian itu hapusin bareng tahan. Baru ditambah label sisi cuma 1 kali, betul Sonde? V1, V2, V2, V3, V3, V4 ya? Dan V4, V1 toh? V4, V1. Nah, berarti apa? Ini ke tongkat kurung tahan, FV1, siapa yang bergabung nih? Pokoknya besok usah gabung semua, apa? Yang penting perwakilan kelompok ada. FV1, V2, V2, V3, terus tambah V3, V4, ditambah V4, V1, sama dengan berapa? K tambah K tambah K tambah K, toh? Jadi 4K, toh? Ya. Nah, sama dengan 4K. Nah, tadi ketong sudah tahu, toh? Kalau label titiknya dari mana? Label titiknya harus dari 1 sampai 4, toh? Betul, Sonde? Iya. Nah, Iya, Pak. berarti FV1 tambah FV2 tambah FV3 tambah FV4 sama dengan apa? Label V1 tambah label V2 tambah label V3 tambah label V4. Nah, katong kan sudah tahu dia punya label harus beda-beda. Ini ada 4 titik. Di sini ada 4 angka. Kalau dia punya label beda-beda berarti ini entah V1 itu 1, entah V2 itu mungkin 2, V3 itu 3, atau V4 itu 4, atau acak-acakan, toh? Betul, Sonde? Yang pasti Iya, V1 tambah V2, label V1 tambah label ini ya, label V1 ini tambah label V2, tambah label V3, tambah label V4, itu sama saja dengan apa? Penjumlahan dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Betul, toh? Nah, baru ya. kali 2, berarti ketemu punya 2 kali apa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Terus ditambah label sisi dari berapa? Berarti label sisi mau dari 5 sampai 8, toh? 8. Karena ini sudah ada semua sisi dan labelnya harus beda-beda. Bijektif, ingat toh. Bijektif itu berarti harus satu-satu dan pada. Dia label sama bersama toh. Soalnya boleh ada yang apa toh? Soalnya boleh ada yang punya 2 pasangan toh. Soalnya boleh ada 2 apa namanya? 2 pasangan yang berbeda, 2 orang yang berbeda di domain yang punya pasangan yang sama. Jadi ini kalau sudah beda-beda berarti dia label beda-beda. Berarti sama saya dengan keton jumlahkan 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Harus sama dengan berapa? 4K toh?
Ya. Tambah sus. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 20. 10. 10 kali 2, 20. Tambah yang ini. 5 tambah 6, 4. 11. 11. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 8, 26. 26 toh. Nah, Ya. 20 tambah 26 harus sama dengan 4K. 20 tambah 26 berapa? 46 toh? Ya. 46 sama dengan 4K. Berarti K berapa? Salah. 46 per 4. Nah, 46 bagi 4 toh. Berarti K-nya berapa? 46 bagi 4. Nah, pertanyaannya 46 bagi 4 ini bilangan bulat kok, Sonde? Bukan. Bukan. Padahal tadi ketong tahu dia punya bilangan ajaib harus bilangan bulat toh? Ya. Nah, berarti apa? Kontradiksi. 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 Karena kontradiksi berarti apa? Ketong punya pengandaian salah. Salah. Ketong punya pengandaian tadi apa? Pengandaiannya apa? Misalkan terdapat pelabelan total sisi ajaib Super paragraf C4. C4. Kalau pengandaian salah berarti apa? Tidak terdapat toh? Tidak terdapat. Berarti tidak terdapat berarti ketong punya klaim Terbukti. Oke. Sampai sini begitu. Kira-kira ada yang mau tanya kok? Adakah yang mau tanya? Nah, tugasnya nanti beta cuma minta besong. Beta kasih dia pun graf. Karena kita sudah pelajari beberapa graf, toh. Beta kasih besong dia pun graf. Besong cari dia punya pelabelan total sisi ajaib. Super. Kalau ada, besong kasih tahu adanya ke mana. Kalau sonde ada, besong harus buktikan kalau sonde ada. Ya. Jadi beta kasih dia pun graf. Mungkin saja ada, mungkin saja tidak. Nah, begitu ya. Tapi beta akan pikir-pikir. Mungkin beta akan kasih semuanya mungkin ada sah dulu. Nanti kalau bisa mau belajar lanjut, baru yang dia pun tidak ada ke mana, bolehlah. Begitu ah? Iya, Pak. Siapa? Ada yang mau tanya kok? Sudah kok? Kalau sonde ada, berarti nanti beta akan kirim, beta record ini ya. Beta ada record penjelasan ini. Nanti beta akan, kirim ke share ke WA, soalnya kalau record pakai apa di penama ini? Barang apa di penama? Zoom ukurannya cukup manusiawi lah, begitu. Iya, Pak. Kita akan kirim supaya nanti bisa lihat ya. Anak kos. Soalnya ada pertanyaan kok? Tidak ada, Iya, Pak. Pak. Oke, kalau begitu ini nih tidak ada nih karena memang semua pi tidur kok, semua pi bajalan kok, semua pi basapu rumah kok, semua pi apa nih? Zaman nih, Pak. Puasa, Pak. Zaman di Balo mah imbar jam 5, 16.54 nih harus buka puasa memang. Supaham, Pak, supaham. Lupa, oh no, video kumpul terlambat lu tahu toh. Muhammad Sidik, lu kenapa kabar kumpul terlambat? Lu deng mana tuh? Yeremias. Dapat paling gampang, bosan lu paling pengacu bosan lu ya. Su corona, jadi jangan bikin aneh-aneh. Mau kasih tahu tapi Corona su bikin kepala pusing, bosan lu bikin aneh-aneh le. Bosan. Lo masih rapat direktur tuh, Pak. Oh, udah rapat direktur. Oh, bosan omong tuh. Bosan omong, gue bilang bapak, kau ada rapat direktur, ya sabar, tahan sedikit. Muhammad Sidik, sampai lu di Bima sana nih? Masih di Kupang, Pak. Oh, udah di Kupang, ha? Itu nak kerja, kok apa, kok omong, kok bapak, ketong belum selesai, jadi ketong kumpul terlambat. Ini duduk diam kekeong, sa. takut, Pak. Takut, kok sejak kapan beta makan besong? Beta gigit besong. Gigit, Dusun pernah dulu takut nih. Takutnya begitu, Pak. Kecuali anjing galak baru besong gigit. Yeremias itu satu nih. Yeremias pelihara lele, Pak. Besong kompak dua-dua diam-diam le piara lele bilang to bapak beta urus bep lele sabar sedikit ya. Oh mau begitu susah apa? Kok beta juta wah ini corona barang kapal pusing ini. Siapa lihat bunyi? Siapa yang ada chat nih? Selmi, Pak. Elmi. Jonadab. Siapa yang baru gabung nih tuang ala. Beta son absen besong, jadi son usah besong gabung son papa. Tenang. Bukan masalah absen, Pak. Mau mengerti, Pak. Mau mengerti Mau orang ngerti susah masuk jelaskan habis, nah. baru bisa mengerti. Yo, tapi Mungkin ketemu besok mereka masih kira lebar lah. belum, Pak. Ketemu semester 4 dong nih, wih, pengacu kelas berat.
Kacau, di semester 4 di kacau. Ikut kakak-kakaknya, Pak. Besok masih baik. Besok masih baik. Bukan kakak, Pak. Ketemu dong beta kapal pusing. Omong aljabar ada omong. Separuh muncul bilang kakak, anak habis melahirkan mati kok apa kok datang baru ketemu nih. Jangan mengarang kayak begitu, ingat oh. Kakak mati betul loh, kaget. Ada receh nih. Bilang saya jujur, Bapak beta pun paket soalnya ada atau apa. Benar, Lebih Ignatius begitu ulang tahun, Pak. jangan mengarang-mengarang besok pun nenek moyang apa meninggal mati oh. Mati betul loh. Jadian baru. Oh. Benar, Ignatius hari lahir, Pak. Ignatius lu antar beta kue dulu lu nih. Rumah dekat, Ju. Oh, Ignatius. rumah di mana? Kota maksudnya. Hah? Aduh, jaringan parah. Jaringan parah lu mulai Biasa, sengaja Pak. kasih mute, unmute, beta dapet baru lu bilang jaringan parah, lu pada sembarang sudah. Pokoknya begitu, Sue. Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. nanti kalau ada mau tanya-tanya ya. Pak. Iya, Pak. Soalnya halaman rumah su kotor, beta ambil basapu doh. Iya, Pak. Ya, Pak. Makasih. Nanti beta kirim dia punya ini. Pak. Yo, Makasih, terima kasih. Pak. Yo. Satunya, Pak. Bukan Nanti yang beta ini, dikasih. Pak. Dipotong, Ada 13 kelompok toh. Iya, Pak. Oke, nanti jam 6 sore besok habis buka puasa perut sukinya guys baru beta kirim ya. Supaya jangan stres sebelum buka puasa. Oh, kok Yang gampang-gampang salam-salam dipotong, saja, Pak. susah. supaya DP ukuran kecil, Pak. Beta kirim apa dia punya itu soalnya susah. Apa dia nama? Dia punya soal ujian soalnya susah gitu ya. Jadi jangan kerja tepat waktu. Oh. Amin. Makasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Oke, Pak. terima kasih banyak oh. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Pak. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore semua. Selamat sore semua. Ada.